Selamat siang sahabat aquaculture sekalian. Saat ini saya sedang di Papua dan di stand kami, stand KKP bersama dengan BIN, Badan Intelijen Negara. Ini dalam rangka memperkenalkan beberapa teknologi budidaya. Yang pertama adalah teknologi budidaya untuk ikan nila dengan teknologi bioflok. Kemudian ada juga serak, kemudian ada ikan lele dengan teknologi bioflok. Di teknologi bioflok ini sebenarnya bukan hanya untuk tawar. Jadi kawan-kawan generasi milenial bisa mengembangkan sampai ke pelosok-pelosok karena kita bisa menghemat tempat. Jadi di tempat yang sempit pun kawan-kawan milenial bisa mengembangkan teknologi bioflok ini. Nah, apa yang menarik dari kegiatan budidaya dengan teknologi bioflok ini? Yang pertama adalah bahwa di satu sistem pemeliharaan ini itu berlangsung pengolahan limbah. Sehingga di bak-bak kawan-kawan pembudidaya itu berlangsung kegiatan pengolahan limbah sehingga kita kemudian hemat air. Jadi sangat sedikit melakukan pembuangan air. Yang ketiga, karena sistem di kegiatan bioflok ini relatif lebih stabil, maka termasuk suhu, kualitas air itu relatif stabil sehingga pertumbuhan ikan juga menjadi lebih bagus. Yang keempat, terkait dengan efisiensi. Adik-adik milenial dimanapun Anda berada, kegiatan budidaya sederhananya adalah kegiatan yang simple, tapi sekaligus melibatkan hati. Ibaratnya kita mengelola makhluk hidup yang juga harus disertai dengan hati. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai tindak lanjut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disupport oleh beberapa UPT, unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sudah mengembangkan banyak sekali teknologi budidaya. Ada yang disebut dengan teknologi bioflok, ada yang disebut dengan teknologi pembenihan, ada yang disebut dengan teknologi khusus pembesaran. Nah, bagi adik-adik, khususnya adik-adik milenial, potensi khususnya Papua dan Papua Barat itu sangat luar biasa. Bahkan pertama kali saya hadir di Papua, saya sebutkan bahwa Papua dan Papua Barat adalah surga untuk budidaya ikan. Jadi kami sangat berharap bahwa adik-adik milenial mengambil peran, mengambil bagian dari keberhasilan, dari kesuksesan kegiatan budidaya atau aquaculture khususnya di Papua dan Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Ngadiman dari Pokdakan Kombajaya, Kampung Kombah, Desa Yobeh, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Awalnya saya mulai terjun di budidaya ikan lele ini dari tahun 2012. Ya, akhirnya pada 2017 dari KKP datang dan menawarkan bioflok ini. Terus terang kami sebagai petani yang awalnya kita secara biasa, kita berubah menjadi dengan cara bioflok yang menurut kami memang sangat membantu dari segi teknologi atau cara budidayanya yang memang lain dengan kita yang dulu. Di sini kita belajar banyak. Di bioflok ini kita jadi tahu lebih banyak ilmunya, dan disitulah kita bentuk kelompok Kombajaya yang beranggotakan 11 orang. Memang di tahun 2017-18 ya kami selaku petani mewakili dari teman-teman dari Pokdakan Kombajaya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga Balai Besar Benian Sukabumi yang telah memberi bantuan kepada kita dan memberikan informasi tentang ilmu bagaimana berbudidaya yang baik dan benar. Ya, ini kalau dibandingkan dengan dulu waktu kita awal-awal belum mengenal bioflok. Kalau dulu istilahnya dengan kita mungkin dengan sepetan, kita bikin sepetan atau dengan cor beton, ya kita belum mengenal macam aerasi apa segala macam, kita belum tahu.
kita baru belajar otodidak saja, belajar sebisa kita. Dengan adanya bioflok ini, satu di situ untuk pakan, kita lebih hemat juga di pakan. Karena di situ istilahnya kotoran yang itu bisa dirubah menjadi bioflok itu kan. Nah, di situ yang istilahnya bisa dimakan lagi oleh lele tersebut. Untuk nilai jual konsumsi di sini termasuk masih bagus. Apalagi dengan adanya event PON ini kita sampai terbilang habis, masih kewalahan. Harapan kami, satu, kita mungkin harus ada pendampingan yang lebih serius dari PPL yang ada di Jayapura. Dan untuk indukan yang memang kita masih harus minta yang kualitas lah, istilahnya dari sertifikasi ada. Maksud kita begitu, bukan asal induk, maksudnya yang betul-betul bersertifikasi kita di situ. Dan untuk pakan juga, pakan kan sekarang lumayan. Sekarang sudah 360 yang 3 LP3 03 itu 360 yang kami rasa sudah cukup mahal. Dan di situ juga kita perlu solusi bagaimana untuk alternatif, mungkin ada pakan mandiri kah, bagaimanakah, itu yang menjadi harapan kami di situ. Keuntungan kami dengan adanya bioflok ini di omset yang waktu itu kita masih pakai beton atau kolam kayu per siklus dengan kapasitas lele 1000. Kalau di kolam beton atau itu kita mampu kasih masuk 1000, omset 1,5 aja per siklus, 1,5 juta. Dengan adanya bioflok ini kita mampu kasih masuk 3.000 ekor dan omset bisa mencapai 5 juta. Dan untuk teman-teman yang mau budidaya ikan lele atau nila, semua tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mau, yang penting kita berusaha, berdoa, insya Allah bisa. Bagi teman-teman, sebelah tadi, yang penting kita satu, berusaha, berdoa, belajar, betul kita bisa. Perkenalkan, nama saya Suripto yang ditugaskan di daerah Papua. Alhamdulillah dan puji syukur untuk kegiatan kami di Papua sangat besar potensi untuk budidaya. Apalagi untuk pengembangan budidaya ikan lele dengan nila. Untuk menjelang PON kemarin kita memang di Porsir usahakan untuk pemenuhan benih. Tapi karena terkendala COVID dengan oksigen, maka kita agak terhambat untuk di perbenihan. Untuk potensi wilayah Papua,
karena kami menaungi 4 kabupaten, itu yang sangat urgent adalah di benih. Benih di Papua ini masih kurang dan posisinya juga masih mahal. Gitu. Terus baik permintaan benih di Papua sebenarnya untuk kelompok Kombajaya, Kabupaten Jayapura itu satu anggota yang menaungi 10 kelompok itu satu bulannya bisa 100.000 benih yang harus masuk di pembesaran. Itu belum di yang lain-lain. Jadi kami terkendala kadang di benih karena dari pakan alami memang tidak ada. Tapi ya dengan adanya kegiatan bioflok dan pembesaran yang didukung dengan pemerintah, akhirnya kita berusaha di perbenihan bisa mencukupi kebutuhan benih di tingkat pembudidaya. Perkembangan ikan lele di Papua ini sebenarnya sangat pesat sekali karena apa? Untuk konsumsi aja di tingkat pedagang kaki lima aja perharinya itu bisa satu pedagang kaki lima itu bisa 5 kilo satu malam. Makanya di sini untuk pengembangan bioflok itu kan untuk menghemat pakan. Jadi kita diprioritaskan itu karena kendala di petani adalah pakan mahal. Jadi kita dengan adanya bioflok ini sedikit menghemat pakan. Untuk antusias warga dengan adanya pengembangan bioflok maupun budidaya yang konvensional itu sebenarnya minatnya sangat tinggi. Cuma kita masih terkendala di Papua adalah benih aja yang terkendala. Kalau untuk yang lain mungkin kita bisa atasi karena intinya kalau benih ada konsumsi terpenuhi. Ketika benih tidak ada ya konsumsi tidak akan terpenuhi. Intinya berpatokan adalah di benih. Sementara di benih kendalanya adalah di pakan alami, cacing sutra yang tidak ada. Gitu. Tapi ketika cacing sutra ada, benih terpenuhi, pasti konsumsi juga akan terpenuhi di Papua. Kalau untuk dari penyuluh sih tetap menyemangati untuk kelompok pembesaran sama pembenihan untuk memenuhi kebutuhan di tingkat pembesaran. Dan Papua walaupun sesulit apapun tetap maju dan semangat. Jangan sampai tertinggal dengan daerah lain. Papua semangat dan terus maju, pantang menyerah.